Bocah nakal, berhenti. Lihat aku menangkapmu. Aku tidak akan memukulmu sampai mati. Aku sangat lelah. Masih kecil sudah pandai menipu uang. Besar nanti bagaimana? Tapi kalau uang ini bisa membuatmu tidak dipukul. Itu sepadan. Ini untukmu. Apakah latar belakangnya bersih? Tenang saja. Tahan. Kalau tidak ada uang untuk sewa rumah, tidurlah di jalanan. Kalau masih bertahan di sini, jangan salahkan aku memanggil orang untuk mematahkan kakimu. Tahan, aku mohon, jangan usir aku, oke? Uangku sudah ditipu oleh si penipu kecil. Aku benar-benar tidak punya uang untuk bayar sewa. Jangan main-main, kamu sendiri adalah penipu. Siapa yang bisa menipumu dengan wajah seperti itu? Apa prediksi masa depan? Menghindari sial, menurutku kamu. Hanya seorang preman dengan mulut burung gagak, dukun palsu. Kahan, beri aku kesempatan terakhir. Aku janji akan memberikan ramalan yang akurat. Akurat APA? Senyo yang kamu katakan. Yang baik tidak terjadi, yang buruk terjadi, pergi. Hei Kahan, kita sudah kenal lama. Kalau aku pergi, tidak ada yang merawatmu. Kalau kamu terjatuh atau terluka, tidak ada yang merawatmu. Emo Xiaoyan, diam. Aduh, Maaf ya. Kahan, diam. Guy's Castle. Ingin punya rumah? silakan minum teh. M.O. Xiaoyan. Ya. Mulai sekarang kamu adalah putri kedua keluarga Fan. Fan Xiaoyan. Ya, meskipun terbongkar. Aku gak akan selingkuh Fan Songwen. Putri dari selingkuhannya. Haha. Meskipun reputasi kita tidak baik, setidaknya kamu adalah putri keluarga Fan, jadi ini tidak sepenuhnya. Termasak penipuan. Ayah, aku mengerti. Tahukah kamu mengapa aku menganggapmu sebagai anak? Ayah, aku tahu. Keluarga Leng di Longcheng, kekayaannya setara dengan negara. Putra sulung keluarga Leng, Leng Feng, hingga kini belum menikah. Jadi, pernikahan ini sangat beruntung. Jatuh ke tangan keluarga Fan. Sayangnya, putri saya sudah punya kekasih. Kamu tahu, pernikahan antara keluarga kaya, sama dengan aliansi bisnis. Selamat pagi, Nyonya. Halo. Jadi, kami tidak ingin melewatkan kesempatan ini. Ayah, tenang saja, saya pasti akan memainkan peran putri dengan baik. Untuk kemajuan bisnis keluarga Fan, saya akan memberikan segalanya. Selamat pagi, Nenek. Halo. Nenek ini, kenapa terlihat begitu familiar? Mungkin saya salah ingat. Akhirnya tidak, SISI pilihan saya yang hari-hari. Hehe. Nyonya. Anda lihat, saya membawa putri saya yang paling berharga untuk Anda. Untuk uji pernikahan. 2 proyek yang sebelumnya dijanjikan kepada keluarga Fan. Bisakah kita lanjutkan? Fan Zongwen. Saya rasa kamu sedikit terburu-buru. Ayah, Anda ini menjual saya? Xiaoyan, kamu ngomong apa sih? Saya ngomong apa? Saya pikir kamu menikahi saya untuk membuat saya bahagia. Ternyata kamu hanya ingin mendapatkan uang dari keluarga Leng. Ini kan menjual saya? Menikahkan putri, minta mahar itu wajar. Saya benarkan, Nyonya? Wajar, memberi mahar itu seharusnya. Lalu memberi mas kawin juga seharusnya, kan? Xiaoyan, kamu. Saya kenapa? Ini kan untuk muka keluarga Fan. Lalu berapa mas kawin yang kamu anggap pas? Kalau begitu saya bilang ya, jangan marah. Jangan sampai tersedak air liur. Bilang. Villa keluarga Fan itu bagus, saya mau itu. Jangan mimpi, itu villa saya, kamu palsu. Lihat, saya bilang jangan marah, Anda tidak mau dengar, Ayah. 1 villa, 2 proyek, plus perkembangan ke depannya. Anda tidak rugi. Benar, keluarga Leng dan Fan adalah keluarga, saya tidak seharusnya memperhitungkan ini. Villa itu jadi mas kawinmu. Lihat kamu, sampai gigit-gigit gitu. Jangan sampai gigi gerahamu patah. Kamu. Bu, gigi saya copot. Saya akan mengambil gigi ITU. Cepat pergi. Mulut begini. Benar-benar akan dipukul. Kamu bukan anak keluarga Fan. Nenek, Anda sudah tahu. Kalian berdua terlalu jelas. Nenek, saya tahu salah. Saya tahu bohong itu tidak baik. Lagi pula saya juga wanita, mungkin bisa untuk menebus kesialan. Tahukah kamu, orang yang kamu tebus kesialannya, seperti apa dia? Wah,
Orang yang saya tebus kesialannya ternyata ganteng banget. Hehehe. Benar-benar tidak bangun. Menunggu kamu, cinta, saya. Kamu bilang kamu ganteng, bagaimana ada orang yang tega menabrak kamu dengan mobil begini saja? Saya akan meramal untukmu. Sudah ketemu. Orang yang menabrakmu adalah wanita, kamu menyia-nyiakan perasaannya. Atau pria, dia iri dengan ketampananmu. Pokoknya bukan pria ya wanita, sudah. Bayar, tidak bisa karena kamu terbaring tidak bisa bergerak. Lalu tidak membayar, jam ini bagus ya. Kamu terus terbaring, pakai jam tidak nyaman ya, jam ini. Saya yang simpan. Lalu uang jam ini. Sebagai bayaran ramalan saya. Dan juga sebagai hadiah pertama kita bertemu. Kamu kasih saya hadiah, cap, tunggu kamu bangun. Jangan ingkar ya. Baik, tidur saja. Selamat malam. Curi jam saya. Tebus kesialan, tahayul. Siapa yang menjadi tebus kesialan? Leng Song, itu Bu. Orang itu apa jabatannya? Putri keluarga Fan di Longcheng, Fan Zhongwen. Putri keluarga Fan masih mencuri. Karena di keluarga Fan, dia tidak disukai. Jadi, dikirim ke sini untuk menebus kesialan. Kenapa? Karena dia adalah anak perempuan Fan Zhongwen. Anak selingkuhan. Sekali selesai. Ji Permukon. Dia adalah anak angkat Fan Zhongwen. Sebenarnya, dia adalah Fan Zhongwen. Setelah menikah selingkuh, jadi, istri Anda adalah Fan Zhongwen dan anak selirnya. Anak haram. Pak Leng, istri Anda bernama Fan Xiaoyan. Lanjutkan. Fan Xiaoyan, 22 tahun, tingginya 16. Pak Leng, orang yang menyebabkan kecelakaan Anda sudah ditemukan. Tapi, orang yang menyelamatkan Anda. Berkelana dalam tidur. Mencuri jam saya. Tuan muda Leng, Leng Feng. Masa kamu masih jadi orang terkaya di Longcheng? Tidak punya kredit sama sekali. Saya baik hati menjadikan jam ini sebagai hadiah perkenalan darimu. Malah kamu, hadiah yang sudah diberikan malah diambil kembali. Tidak benar. Dia sudah pingsan, bagaimana bisa mencuri jam saya? Apakah saya lagi berkelana dalam tidur? Sudahlah, kalau begitu. Saya akan menyelesaikan ini dengan baik-baik. Tidur. Pagi-pagi kamu ngapain sih? Tempat tidur orang kaya memang nyaman. Ya. Barusan kamu yang melempar saya keluar, ya. Barang yang tidak bersih harus dibuang. Saya kemarin mandi, malah kamu. Berbaring di sini sebulan tidak bergerak, kutu di badanmu. Cukup untuk dilempar piring, ya. Sekarang juga, hilang dari pandang saya. Tidak mungkin, nenek bilang saya datang untuk membawa keberuntungan. Harus tinggal di kamar ini. Kalau begitu, bukankah seharusnya saya yang memutuskan? Kamu yang mata terpejam, orang koma, ngomong apa? Leng Feng bangun. Bagus sekali, kakak, akhirnya kamu bangun. Saya bangun, ada beberapa hal yang perlu dihitung. Mau kasih saya hadiah apa? Lihatlah, saya datang untuk membawa keberuntungan, semalam saja. Orang koma langsung bangun,
Bukankah harus kasih saya sesuatu? Memang anak orang miskin. Pandai mencari sila untuk minta untung. Kamu bilang saya miskin. Keluarga Fan kami cukup kaya. Bagi keluarga Leng, orang terkaya di Longcheng, keluarga Fan kalian. Paling-paling cuma pengemis pinggir jalan. Apa? Selisihnya sebesar itu. Kalau begitu, boleh kasih saya lebih banyak uang jasa. Apakah itu yang saya maksud? Cucu perempuan saya benar sekali, cucu saya kecelakaan. Koma selama saya bilang. Berkat keberuntungan menantu perempuannya, dia akhirnya sadar. Jasamu tidak bisa diambil oleh siapapun. Nenek bijaksana sekali. Tidak tahu malu. Nenek, bagaimana kamu ingin menghargai saya? Saya akan mengadakan pernikahan untuk kalian, Leng Feng. Secara resmi mewarisi harta keluarga Leng? Tidak, maksud saya. Pernikahan dan warisan adalah hal besar dalam hidup, tidak bisa terburu-buru. Maksudmu, pernikahan mereka tidak bisa terburu-buru? Atau warisan yang tidak bisa terburu-buru? Werzen, ini tidak seperti pernikahan, cukup ambil sertifikat. Harta keluarga Leng nantinya akan menjadi milik anak-anak keluarga Leng. Hanya formalitas, tidak terlalu rumit. Kamu tahu apa? Bisnis besar tidak bisa disamakan dengan usaha kecil. Bisa disamakan? Jangan bilang usaha kecil, orangnya sudah mati. Orang dan otaknya total 3 kilogram. Tidak, kamu hanya 1 kilogram, kurus seperti monyet. Kamu ini, bagaimana bicara dengan saya? Nyonya Hi. Perhatikan sikap bicaramu. Biarkan saya sendiri. Kalau bukan karena kamu yang cari masalah, saya pasti bicara baik-baik. Tidak ada cara, saya ini orang yang jelas dalam hal baik dan buruk. Siapa yang baik pada saya, kalau kamu merasa semua orang di dunia tidak baik padamu saat malam susah tidur? Pikirkan penyebabnya sendiri. Kamu ini lucu sekali. Kamu tidak takut tidak kegigit saat ngumpat? Saya. Maaf, mungkin lagi-lagi mulut sial saya yang jadi masalah. Cepat bawa dia ke rumah sakit, nanti bisa. Tolong kakak ipar. Kasihan, kami segera pergi, ayo pergi. Aduh, saya sakit sekali. Apakah saya agak keterlaluan? Tidak keterlaluan. Baiklah, sekarang mari kita bahas pernikahan kalian. Pernikahan saya. Saya yang memutuskan. Karena sudah menikah, uang harus saya yang mengatur. Selama kamu bisa membuat nenek senang, saya tidak akan merugikanmu. Membuat orang tua senang itu susah. Jangan karena nenek menyukaimu, kamu bisa mengancam saya. Kamu benar, saya memang mengandalkan nenek menyukai saya. Kalau tidak, coba kamu ganti menantu perempuan untuknya. Kamu ingin uang? Saya hanya tertarik pada uangmu. Selama kamu memenuhi syarat saya, selain gaji bulanan. Tetap, akan ada bonus kehadiran dan bonus akhir tahun. Liburan ada angpau nggak? Bisa aja. Gaji bulanan berapa? Mau berapa? Makan minum tinggal gratis, biaya kantor, sebulan, 10.000. Kamu kan orang terkaya di Longcheng, segitu aja ngeluh. Ya, aku juga cuma istri Leng secara nama. Kalau kurang, malu dong. 10.000 oke. Nah, gitu dong, kayak orang terkaya. Aku jualan di pinggir jalan, sebulan paling banyak. Cuma 3.000 lebih, sekarang nggak perlu ngapa-ngapain, langsung dapat 10.000. Pak Leng, Dewan Direksi tahu kamu sudah bangun. Mau kamu pulang untuk memimpin. Kalau kamu nggak anterin aku pulang, ongkosnya harus diganti ya. Hilang. Wah, terima kasih Dewa Kekayaan. Mau aku anterin pulang? Jangan-jangan mobilnya nggak ada bensin. Pak Leng. Mobilnya nggak ada bensin. Ayah, anakmu datang. Jangan sok dekat. Oke. Kamu cari aku, ada apa? Kamu masih berani tanya, sebelum nikah ke keluarga Leng, janji-janjimu mana? Aku janji akan jadi anak yang baik untuk kemajuan keluarga Fan. Bersungguh-sungguh. Ah, janji itu berharga berapa sih? Lagi pula, kamu juga nggak menepati janji. Aku kenapa? Kamu di depan nenek Leng Feng bilang mau kasih aku villa. Kamu ngelamun, tapi asal kamu bisa bikin proyek keluarga Fan dan Leng ini, villa itu bisa dibicarakan. Lihat, langkah pertama, kamu nikahin aku ke keluarga Leng. Langkah kedua, kasih aku mahar. Langkah ketiga, baru bisnis bisa jalan. Kamu setuju kan? Sekarang baru langkah kedua, kamu buru-buru apa? Enggak, kalau aku nggak kasih kamu identitas, kamu nggak mungkin nikah ke keluarga Leng. Kamu kasih aku identitas, kamu harus kasih aku mahar dulu. Caesar enak bendo. Kamu pikir dulu sebelum mukul, aku ini selalu jujur, nanti kalau nenek tanya. Aku pasti nggak bohong, nanti jangan sampai keluarga Fan kena masalah.
Jadi kamu mau gimana supaya cepat? Bikin 2 proyek itu. Walaupun nggak kasih villa, uang jasa nggak boleh kurang. 2, 3, 4, 5. 5-0, aku pergi. Keluarga Fan bertindak. Semuanya begitu dermawan, aku dan Leng Feng. Minta terlalu sedikit. Uang suap sudah kamu dapat, sekarang waktunya melakukan kerjaan yang benar kan? Jangan buru-buru, aku sekarang. Hubungan dengan Leng Feng tidak terlalu baik. Tunggu sampai dia benar-benar mencintaiku, kamu bisa mendapatkan apa saja. Dengan otak seperti ini, masih mau buka perusahaan? Kalau Leng Feng benar-benar bisa mencintaiku, semua milik keluarga Leng akan jadi milikku. Kenapa harus kasih ke kamu? Jangan pikir aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan. Meskipun kamu adalah anakku secara nama, tapi identitas aslimu terlalu rendah. Keluarga Leng pasti tidak akan mengakuinya. Lalu, kalau kamu berani berkhianat, kita akan hancur bersama. oke kamu menang. Kalau ada sesuatu telepon saja. Jangan seperti sedang menculik. Apa? Kamu bicara soal hati nurani? Bercanda, hati nuraniku. Sudah lama kamu makan, aku bahkan tidak jualan di pinggir jalan. Kenapa kamu minta uang sewa dariku? Kalau kamu telepon aku lagi, awas aku bicara sembarangan. Oke, uangnya tidak usah, cepat tutup. Mulut burung gagakmu itu. Selagi status Nyonya Leng masih ada, aku harus. Cepat-cepat. Kalau tidak, cepat atau lambat harus kembali jualan di pinggir jalan. Ini, dan ini, bungkus semuanya untukku. Nyonya, gelang-gelang ini tidak ada ukuran Anda. Tidak apa-apa, aku koleksi. Baik, Nyonya. Koleksi gelang emas? Kamu terlalu tidak punya selera atau terlalu senggang? Leng Feng. Hehe, bayar. Bayar sendiri, emas itu investasi. Kalau suatu hari keluarga Leng bangkrut. Sebagai Nyonya Leng, aku bisa sedikit banyak menggunakan uang ini untuk bertahan sebentar. Ini, orang terkaya di kota naga, Leng Feng. Tidak masalah uang, bungkus semuanya. Baik. Keluarga Leng tidak akan bangkrut. Nenek bilang, kamu harus tanpa syarat. Memenuhi semua permintaanku. Tanpa syarat. Ya, kalau aku tidak senang, nenek tidak senang. Kalau nenek tidak senang, kesehatannya terganggu, jadi. Hehe. Bersusah-susah sedikit. Jangan pergi. Kayaknya aku ada barang yang ketinggalan, tunggu aku di sini ya. Batalin aja, suamiku nggak ngizinin beli, kembalikan uangnya ke sini. Baik, Nyonya. Gak perlu jelasin ke aku. Aku nggak mau jelasin, kamu masih nggak percaya aku. Tentu saja aku gak percaya kamu. Nenek percaya aku. Kalau gitu aku kirim ke nenek, lihat dia masih. Percaya kamu gak? Kamu gak takut? Nenek. Feng dia nakalin aku ke toko emas. Beli emas, dia nggak ngizinin, aku takut dia marah. Jadi aku batalin, sekarang dia mau mukulin aku, ancam aku. Cucu perempuan jangan nangis, kasih tahu nenek, anak itu ada di situ nggak? Iya dia di sampingku, dia mau mukulin aku. Nenek aku nggak. Anak nakal, kamu mau bikin nenek mati ya? Xiaoyan itu istrimu, lebih lagi penyelamat nyawamu. Jangan cuma beli emas, minta nyawamu juga harus kasih. Baik nenek, aku kasih nyawaku ke dia. Iya nenek, Feng kayaknya udah ngerti salah. Nenek tenang aja. Ngerti salah itu bagus, kalau ada apa-apa telepon nenek. Udah, kalian main aja. Iya. Kamu mau ngapain? Aja kamu keluar main. Mau main kemana? Lelang barang antik. Kalau gitu aku harus pilih gaun yang mahal. Gimana? Sebagai istri Leng, cukup bikin kamu bangga nggak? Cuma kulit aja, cewek harus cantik luar dalam. Ngapain cantik luar dalam? Aku bukan dari aliran Gu Mu. Nggak perlu latih Yuan Xinjing. Yuan Xinjing apa sih? Nggak jelas. Ngomong sama tembok. Iya, Labelmu belum dicopot. aku tahu. Tahu kenapa nggak dicopot? Nggak bisa dicopot. Kacau. Masukin aja ke dalam. Keluarga Leng nggak punya malu ya? Kamu masih peduli sama ini? Tentu saja, nggak dicopot potong gaji. Aduh, nggak bisa. Gaun ini mahal. Kalau labelnya dicopot, nggak bisa dikembalikan. Ini uangku yang dihabiskan. Kalau dikembalikan, kan jadi uangku lagi. Siapa orang ini? Orang yang bahkan nggak bisa beli gaun, kayak pengemis. Apa bedanya? Pengemis juga berani datang ke lelang.
Sungguh tidak tahu malu. Hei, kamu disebut pengemis loh. Cepat tunjukin identitasmu. Gak ada gunanya. Ayo, semua lihat, ini orang terkaya di Longcheng. Leng Feng. Aku. Istri Leng. Tolong. Dia orang terkaya di Longcheng. Kenapa kalian? Gak mau biarin masuk? Aku kasih tahu kenapa, karena lelang hari ini diadakan oleh orang terkaya asli Longcheng. Kamu yang ngadain? Apaan? Udah aku bilang, ini diadakan oleh orang terkaya asli Longcheng. Cai Dakin. Dia orang terkaya di Longcheng, CEO grup Leng. Kalian pikir ini syuting drama? Yang tampan dikit langsung jadi CEO? Ini kenyataan zaman sekarang. Gak ada pengalaman, gak ada toleransi, gak ada setengah kepala botak. Gimana jadi orang terkaya? Siapa bilang orang terkaya harus kakek botak? Aku gak tahu kayak gimana orang terkaya di tempat lain, tapi orang terkaya Longcheng. Jauh di mata, dekat di hati, percaya gak percaya terserah. Ah masa sih, citra orang terkaya Longcheng udah terkenal. Apa reputasinya? Sini, aku kasih tahu. Gak ada apa-apa kok. Ya gitu. Kamu, bajingan brengsek. Orang terkaya Longcheng itu cuma orang gendut. Botak brengsek. Oke, biar kamu ngomong sembarangan, sekarang aku bakal buat kamu jadi idiot ngiler. Aku yang urus. Kamu mau ngapain? Hahaha, gak nyangka kamu beneran mukulin si idiot itu. Pantas. Kamu juga idiot. Kenapa? Kamu ngapain lihat aku kayak gitu? Aku mau cerai sama kamu. Kamu gak kasihan sama nenek? Nanti kalau aku udah buka identitas, masih takut dia nemu pacar? Nenek juga gak perlu khawatir dia nemu cucu perempuan. Nenek tidak akan menemukan cucu perempuan seperti saya. Justru karena cucu perempuan seperti kamu, keluarga lain tidak bisa menerimanya. Apakah dia tahu identitas saya? Kamu tahu? Saya melihat dengan mata kepala sendiri, kamu telah ternoda. Korban, teman Leng Feng, apa kesalahanmu? Saya salah karena menikahimu. Bilang apa saja, saya tetap tidak akan bercerai. Bercerai dengan saya. Saya tidak bercerai. Cepat pergi. Saya tidak pergi, nenek tolong, ada orang yang ingin membuang istri dan anak. Tidak masuk akal. Pokoknya saya tidak akan bercerai. HMPH. Lari kemanapun, saya bisa menemukanmu. Perceraian pasti terjadi. Identitas Fen Xiaoyan cepat cari tahu. Song Xiaoye sudah membantu mencari tahu. Masih sama seperti yang diketahui sebelumnya, nyonya di keluarga Fen. Tidak diterima. HMPH, omong kosong, tidak ada sedikit pun aura putri bangsawan. Tidak heran tidak diterima. Nenek menerima. Kalau begitu cari tahu hubungan mereka secara pribadi. Song Xiaoye juga membantu mencari tahu. Katanya tidak ada hubungan. Kamu asisten pribadi saya, Song Xiaoye aktif. Leng Zong, dan istri yang belum bercerai denganmu. Ada masalah. Labelnya masih bagus, kenapa tidak bisa dikembalikan? Maaf, labelnya memang masih ada, tapi gaun ini sudah rusak karena kamu, tentu tidak bisa dikembalikan. Rusak karena kualitasnya, apa hubungannya dengan saya? Lagi pula, sudah sangat mempengaruhi citra saya. Saya ingin bertanya, berapa nilai diri Anda? Citra istri orang terkaya di Longcheng, menurutmu berapa nilainya? Kamu istri orang terkaya di Longcheng? Ya. Saya juga istri orang terkaya di dunia, tidak mampu membeli gaun. Jangan pura-pura kaya. Apakah istri orang terkaya atau bukan, gaun pasti bisa dibeli. Leng Feng, kita belum bercerai. Saya masih Nyonya Leng. Identitas Nyonya Leng tidak berguna. Jangan bilang ke orang lain, oke? Saya tahu kamu tidak suka cucu saya, tapi di luar sana ada banyak wanita yang berniat jahat, ingin mengincar harta keluarga Leng. Nenek memohon, jagalah Leng Feng, yaitu membantu nenek menjaga keluarga Leng. Tapi nenek, aku tidak tahu cara menjaganya. Kamu harus membuat banyak orang tahu. Kamu adalah istri orang terkaya di Longcheng. Tidak efektif karena kamu tidak menunjukkan identitasmu. Aku hampir tidak punya muka, bagaimana bisa menunjukkan identitasku? Aduh, kalau kamu tidak menunjukkan identitas, aku tidak bisa pura-pura. Aku tidak bisa pura-pura, kamu akan malu kalau kamu malu. Bukankah itu akan buat kita tidak bisa mengangkat lala selamanya? Itulah alasan aku ingin bercerai denganmu. Aduh, jangan bicara tentang perceraian, bicaralah tentang masalah saat ini. Apakah kalian berdua sudah selesai berbisik-bisik? Apakah kalian bisa membayar? Orang terkaya di Longcheng tentu bisa. Dia adalah Leng Feng, orang terkaya di Longcheng, kan? Ya ampun, dia sendiri sangat tampan. Desas-desus tentang Leng Feng yang serakah dan jahat. Sama sekali hancur. Banyak yang ingin menikah dengannya.
aku juga ingin menikah dengannya. Leng Feng memang tidak berbohong. Begitu identitasnya terungkap, wanita di sekitarnya langsung mengincar. Ah. Aduh, aduh. Sangat jelas. Dia adalah wanita yang nenek katakan punya niat jahat. Feng, kamu bisa memaafkanku. Aku bukan orang yang mudah diajak bicara. Maaf, Aduh, mantan pacarnya benar-benar suci. Kalau begitu Leng Feng. Wah, pasti enak. Dia tidak ingin bercerai karena masih peduli. Tapi sekarang, mengapa tidak keberatan? Feng, aku tahu aku salah, aku juga tahu. Kamu masih mencintaiku. Fen Xiaoyan, kamu sengaja kan? Aku tidak sengaja, kamu pakai ini untuk membersihkannya. Jijik sekali, bilang tidak sengaja. Feng, lihat dia. Dia benar-benar tidak peduli padaku. Apakah kamu ingin aku membelamu? Xiaoyan, aku tahu aku bersalah padamu. Tapi aku juga, terlalu dalam cintanya, sulit mengendalikan diri. Hai, tidak apa-apa, ini kan cinta pertama. Tapi setelah kamu selesai, kamu harus mengembalikannya padaku. Apakah aku salah bicara? Ah, tidak. Aku sudah menikah, jangan cari aku lagi. Pasangan pernikahan adalah aku. Feng, aku harus bagaimana? Cukup sudah, ayo pergi. Feng, Kamu tidak berhak memanggilku seperti itu lagi. di dunia ini, hanya aku yang pantas. Feng, aku ngantuk. Pulang tidur yuk. Karena jijikku? Karena jijik dengan cinta pertamanya. Cheng Xuan, menurutmu dia sedihnya agak berlebihan ya? Memang tidak seperti bos besar, juga tidak seperti Leng Feng yang aku kenal. Lebih imut dari Leng Feng yang aku kenal. Hei, Tapi aku bisa memahaminya. maksudnya apa? Karena cinta pertamanya baru saja mengambil keperjakannya, lalu meninggalkannya. Jadi, Ngerti? Jadi dia sangat malu. lihat, kamu keras kepala, sebenarnya kamu masih peduli. Apa yang orang lain katakan? Ayo. Aku memang orang luar. Apakah kamu pertama kali? Aku tidak peduli. Hei, sudah, semuanya sudah berlalu, tanpa wanita. Kamu masih punya aku. Benar, wanita seperti baju. Saudara seperti tangan dan kaki. Kamu bisa menerima telanjang, atau bisa menerima tangan kaki patah. Pertanyaan ini terlalu sulit, dia tidak akan memilih. Oh, bagaimana kalau begini? Kalian berdua memilih tidak pakai baju. Aduh, aduh, aduh. Aduh, aduh, aduh. Aku mabuk. Istri kamu, apakah salah paham apa? Salah kamu, istri kamu salah paham, aku dan kamu itu apa? Dia bodoh. Bodoh juga istri kamu, untukmu. Tidak mau. Kalau begitu aku bawa ya. Bagaimanapun juga, dia istriku, aku tidak mau. Ada hijau di atas kepala. Ada lagi hijau. Hari ini, jangan bilang siapa-siapa ya. Maksudmu kamu pura-pura mabuk? Kenapa kamu pura-pura mabuk? Kamu ingin di depan Mo Xiaoyan. Mengakui dirimu, tidak ada hubungannya denganmu, kamu memanggilku ke sini. Ada hubungannya denganku, lagi pula, urusanmu adalah urusanku. Terserah kamu. Leng Feng, semoga kali ini, Meng Chusin juga bisa tetap tenang. Kekenan, tolong bantu saya cari tahu. Mengapa Meng Chuexine tiba-tiba pulang ke negara ini? Tayak masalah, Tuan Song. Hei, jangan mengantar, tetap tenang. Ini jam berapa baru pulang, badan bisa rusak. Bagaimana saya bisa menggendong cucu? Nenek, orang tua yang begadang baru merusak tubuh. Saya sudah tua, tulang saya kuat. Apa yang terjadi dengan menantu saya? Main game, tidak apa-apa, minum terlalu banyak. Apakah kamu membuatnya tidak senang? Nenek, jangan salah Leng Feng. Saya yang membuat Xiaoyan tidak senang. Satu lagi night owl. Siapa kamu? Saya. Pakar Leng Feng. Mantan pacar. Yang selingkuh itu. Meng Chusin, saya sudah bilang sudah menikah. Kenapa ikut? Saya datang untuk minta maaf, saya harus meminta maaf atas kepergian saya dulu. Kepada kamu. Yang pergi karena selingkuh. Saya sudah tidak merasakan apa-apa lagi padamu, tidak ada maaf dan harum. Tolong pergi. Feng, saya mengerti karaktermu yang tegas. Jika kamu tidak merasakan apa-apa padaku, kamu pasti tidak akan berbicara dengan tenang seperti ini padaku. Sepertinya saya terlalu baik padamu ya. Feng, kamu sangat kejam. Saya sangat sakit hati.
Apa yang harus saya lakukan agar kamu bisa memaafkan saya? Kamu pergi, cucu saya akan memaafkanmu, pergi. Saya tidak ingin kamu membuat mual menantu saya yang manis, Nenek. Fan Xiaoyan dan Leng Feng. Sama sekali tidak ada perasaan, dia menikah ke keluarga Leng untuk uang. Kalau kamu untuk minta-minta ya. Nenek, saya dan Leng Feng benar-benar punya perasaan. Saya bersedia menggandakan saya sehidup saya untuk menebasnya. Jika kamu tidak bangun, suamimu akan direbut. Harta keluarga Leng akan direbut. Kamu mau jadi selingkuhan atau selir? Tidak, saya ingin jadi kekasih Leng Feng. HM, yang asli masih hidup. Kamu berani bicara besar, HMPH. Maaf ya, Fan Xiaoyan, saya mengejar cinta saya. Apakah saya salah? secara teori tidak salah, tapi cintamu sudah tidak dicintaimu lagi jika kamu terus memaksa. Tapi ingat loh, Feng, demi kamu, aku rela terus salah. Mau ngapain? Tinggal di sampingmu. Mengganti kamu. Nggak perlu. kalau nggak perlu, ya nggak usah. Gimana caranya? Nenek. Ini sup ayam yang aku sengaja masak buat nenek, bagus buat kesehatan. Coba cicipin. Nenek, maksudnya dia, nenek sudah tua. Perlu minum sup buat nambah tenaga. Itu maksudnya dia, bukan aku. Meng Chuhin, suruh kamu masak sop. Kamu malah ngomongin aku tua nggak berguna. Nggak, aku nggak bermaksud begitu, nenek. ITU Fan Xiaoyan yang nggak ada damba. Sudah bilang, sengaja masak buat nenek. Berarti maksudnya aku dan istriku nggak bisa minum ya? Aku nggak begitu. Nggak apa-apa Feng Feng, kita nggak usah minum aja. Makan ini aja. Makasih. Feng, coba cicipin. Aku tiupin dulu. Adik, masih harus repot-repot, anjing suamiku. Belum sarapan nih. Kamu suruh aku kasih makan anjing, Feng? Kamu nggak bisa meragukan cintaku hanya karena seekor anjing. Tapi nggak seharusnya karena rubah, kamu cuekin anjing. Nenek, kalian sengaja menyusahkan aku. Ini jelas-jelas, aku nggak ngerti. Kamu beneran bodoh atau pura-pura bodoh? Pertama kali lihat orang jadi selingkuhan. Seterang-terangan ini, kalau aku nggak lihat sendiri, aku bakal kira kamu keluar dari drama pendek. Karakter pendukung bego. Drama pendek apa? Itu drama seru, nenek. Nanti habis makan, aku cariin ya. Baiklah kalian. Keterlaluan banget. Lihat, akhirnya ngomong jujur juga. Feng, sekarang identitasmu terbongkar. Seluruh kota tahu kamu itu pria muda berbakat dan tampan. Dengan status Fan Xiaoyan seperti itu. Latar belakang bisnisnya, menurutmu dia bisa bertahan berapa lama? Aku kuat, nggak kayak kamu. Jangan sampai nanti. Seperti belalang makan belalang, kamu nggak tahu. Bagaimana kamu mati? Sekarang aku bikin kamu mati, berani ya melawan. Belalang kamu ini galak banget. Wah, burung pemangsa datang. Pagi-pagi begini, satu persatu, tidak ada satupun. Biar mataku tenang, ibu, menantu, segera bikin kamu tenang. Tante, Anda ibu Leng Feng, ya? Halo tante, ayo orang-orang. Bersihkan tempat ini. Silakan. Aku tidak pergi. Kalian pikir aku ini antagonis jahat di skenario? Akulah sang heroin, si cantik dingin. Hei, Seladaiki. Silsilah 8 generasi Fan Xiaoyan. Apa ini? Pulang ke rumah, bahkan tidak ada. Sarapan enak. Kamu bisa tidak datang, itu tidak mungkin. Kalau tidak, orang lain akan bilang menantu tidak berbakti. Menantu, haha. Aku hanya mengakui ibu Leng Feng. Siapa yang masak hari ini? Kok tidak enak? Mantan pacar kakakmu. Mantan pacar kakakmu pernah datang. Iya, yang baru saja kami usir tadi. Kakak ipar, kamu hebat, sampai tidak bisa makan. Aku bilang, hari ini kalian bertingkah. Sombong sekali, datang ke rumahku, ada apa? Ibu, kamu bilang apa? Aku cuma mau lihat Leng Feng. Bagaimana pemulihannya? Nenek, dia datang untuk melihat aku mati atau belum? Ibu dan kakakmu setiap hari seperti ini. Ibuku memang bukan orang yang mudah. Leng Feng, Meskapan. Kamu bukan anak kandungku, tapi aku juga melihatmu tumbuh besar. Meskipun ayahmu meninggal muda, kamu tidak boleh bersikap seperti ini padaku. Melihatmu tumbuh besar, lalu bisa mengajari orang? Daripada punya waktu seperti ini, lebih baik didik dirimu sendiri. Wah, nenek, tepat sasaran. Kamu tidak punya hak bicara, sayang.
Diam, kamu menghina dia sama saja menghina aku. Karena Leng Feng sudah bangun, maka alat pengusir sial ini sudah tidak berguna lagi. Kamu mau buang orang setelah selesai digunakan. Saya Paul lagi? Nanti aku cari kamu. Seharusnya, aku bikin anakmu bangun, kamu harus berterima kasih padaku. Tapi kamu malah ingin mengusirku. Seolah-olah takut aku akan merebut harta warisan. Ya, itulah perasaannya, lalu kalau aku tidak pergi. Dia sepertinya akan segera. Membunuhmu. Ya, bunuh aku. Dan juga bunuh kakakku. Kamu ini di pihak siapa sih? Dia kan ibumu sendiri. Aku tidak di pihak siapa-siapa. Aku keluarga Leng. Lihat-lihat, kamu harus belajar dari ini. Fen Xiaoyan, kamu tidak pantas tinggal di keluarga Leng. Kalau bicara pantas, menurutku kamu si selingkuhan ini lebih tidak pantas. Keluarga Leng membiarkanmu bertindak semaumu hanya karena menghormati Leng Jiaming. Sebagai cucu keluarga Leng, kalau kamu serakah, jangan salahkan keluarga Leng. Tidak akan berbelas kasih padamu. Ibu, aku sudah bersama kamu selama ini. Apakah tidak bisa menandingi si Ren Fen Xiaoyan? Kalian berdua sama sekali tidak punya perasaan. Diamlah, sayang. Cukup. Segera pergi dari rumahku. 19. Segera. Jangan halangi anakku, biar aku yang pergi. Kamu menghitung terlalu lambat. 76543. Aku belum menghitung 21. Ambang pintu keluarga Leng tinggi. Hati-hati gigimu terbentur. Oh. Kamu si sayang. Sayang. Ibu-ibu, jangan terlalu emosi. Jangan emosi, aku tidak meminta uang ramal dari kamu. Menantu, nanti ramalkan untuk nenek. Nenek itu mulutnya seperti burung gagak. Lalu kamu bilang, apakah mulutku seperti burung gagak yang membuat mereka sial? Atau mereka memang ditakdirkan sial? Aku tidak bisa membantumu tanpa imbalan. Mereka pasti akan kembali mencariku. Kamu harus memberiku kompensasi moral. Wah. Aku takut dia benar-benar dalam bahaya karena hal ini. Sekarang kamu mulai peduli padanya. Sudah tahu mulutnya seperti burung gagak, masih sembarangan bicara. Kalau ini terjadi padaku, bagaimana? Kamu mengambil posisiku, tentu aku datang untuk mengambil kembali identitas Nyonya Leng. Oh, aku mengerti. Kamu putri Fen Zhongwen. Jangan banyak bicara, segera cerai dengan Leng Feng. Kenapa? Aku harus dapat untung dulu baru pergi. Kalau kamu tidak cerai dengan Leng Feng, maka aku akan memberitahunya siapa identitas aslimu. Hah, kamu tidak berani, karena aku. Identitas Fen Xiaoyan. Bukankah itu kalian yang memberikannya? Yang aku maksud adalah identitas aslimu. Mo Xiaoyan. Identitas asli Mo Xiaoyan. Jadi orang tua saya. Kamu tahu apa? Asalkan kamu bercerai dengannya. Aku akan memberitahumu bahwa pergi. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku, pergi. Pak Leng, keluarga Fen datang lagi untuk menagih proyek. Kemampuan tidak cukup, tidak ada kerjasama. Baik Pak Leng. Ada hal lain? Nyonya mungkin ada masalah, Nyonya dibawa oleh kakaknya. Fan Chichi ke klub. Sampai sekarang belum kembali. Klub, Ham. Feng, kamu mau pergi kemana? Keamanan keluarga Leng mati semua ya. Feng, jangan salahkan mereka. Semua orang menganggap saya sebagai Nyonya Leng, menghormati saya, tidak sempat. Untuk menggelanji, sebenarnya saya tahu. Kamu juga sangat menantikan kedatangan saya, kan? Apa yang kamu lakukan? Lepaskan. Kenapa? Sekarang kamu tidak ingin tahu siapa orang tua kandungmu? Identitas saya sendiri yang akan mencari tahu. Hahaha. Kamu jangan berharap bisa mengancam saya dengan ini. Kalau kamu bisa mencari tahu, sampai sekarang sudah lebih dari 20 tahun, masih saja jadi anak yatim. Saya memberimu kesempatan, jangan tidak tahu terima kasih. Kamu bicara dong? Kamu berani meludahi saya, Mo Xiaoyan? Kamu mesak sini. Kamu tunggu saja. Segera saya akan menghancurkan semuamu. Apa yang kamu inginkan? Tentu saja membuatmu sadar. Apa yang kamu lakukan? Sudah saya katakan padamu. Jangan muncul lagi, kalau tidak. Kamu mau saya bagaimana? Menghukum saya, menemani kamu bercinta. Bagaimana? Pergi sana. Kamu berhenti. Sampa. Fendiki, kamu sebaiknya memikirkan dengan baik. Meskipun saya bercerai dengan Leng Feng, kamu belum tentu bisa mendapatkan keinginanmu.
Apa maksudmu? Maksud saya, yang ingin menjadi istri orang terkaya, tidak hanya kamu seorang. Saya apa lagi? Aku bisa kasih tahu kamu. Tapi kamu harus kasih tahu aku siapa aku dulu. Kamu? Siapa orang tua aku? Bukannya kamu kuma tukang remo? Mau apa? Mau jadi anak orang tajir melintir? Hen. Ternyata kamu juga nggak tahu ya. Bukan nggak mau tahu, tapi sekarang aku pengen tahu. Cewek yang kamu bilang siapa? Aku bisa kasih tahu. Tapi kamu harus lepasin aku. Boleh, aku bisa lepasin kamu, tapi kamu harus bawa aku. Cari cewek itu. Oke. Kalau gitu aku. Leng Zong, kamu kan sudah punya keluarga. Punya keluarga emang kenapa? Siapa bilang cowok sukses? Cuma boleh punya satu keluarga. Cowok yang cuma punya satu keluarga, ya either duitnya kurang. Kayaknya selama ini pemahaman kamu soal cowok makin tajam ya. Leng Zong, kamu kan sudah punya keluarga. Feng, mulai sekarang, aku adalah keluarga kamu. Bikin jijik aja. Lihat kan? Kamu emang gak bisa lepas dari aku. Leng Zong, kontrol dikit. Aku sudah tahan-tahan emosi aku. Oke, sekarang aku bantu kamu redain emosi. Wah, kalian berdua seru banget ya mainnya. Main di sini? Yang kamu lihat bukan yang sebenarnya. Feng, tadi kamu gitu sama dia. Kok sekarang? Jadi gini? Kamu kasih tahu dia. Tadi Leng Zong ngapain ke aku? Kamu bilang dong. Ah, aku nggak lihat apa-apa. Feng Xiaoyan, denger nggak? Apa kamu mau di sana aja liatin aku sama Feng? Balikan lagi? Gak apa-apa, lanjutin aja. Makin besar apinya, biar kamu mati kebakar. Tunggu dulu. Leng Zong, Kamu siapa? dia itu. Dia kakak ipar kamu. Kamu. Kakak ipar? Yugen, aku Yugen. Halo, sampai jumpa. Pak Leng. Kamu adalah wanita itu. Ayo, minum segelas. Apakah kamu menyukai Feng Xiaoyan? Dia adalah istri Pak Leng secara formal. Jangan terburu-buru. Tunggu sampai perasaan itu muncul. Dia secara alami akan menjadi istri Pak Leng yang sebenarnya. Kamu menyembunyikan sesuatu dariku. Oh, tidak. Saya harap kamu bisa melindunginya dengan baik. Kamu menyukainya. Ganteng? Hei. Aduh, aku suka kamu. Bolehkah aku mengajakmu minum? Hei. Aku bisa. Tiang besi besar. Hei. Merindukan istrimu. Tengah malam tidak pulang, tidak tahu malu. Bagaimana ini? Benar-benar membuatku marah, kasihan padamu. Pergi, tidak perlu kasihanmu. Kamu hanya keras kepala, aku sudah pergi mencari istrimu. Lihat, tetap saja aku yang bisa. Tuan Song, Naomi Leng, dan seorang pria tua masuk ke hutan kecil. Dia harus memberiku penjelasan yang masuk akal. Kamu sebaiknya memberiku penjelasan yang masuk akal. Lehei aku. Istri orang terkaya di Longcheng, di hutan kecil, berselingkuh dengan pria tua. Leng Feng, orang terkaya, sedang memukuli pria tua. Setelah pendidikan awal, pria tua lalu menerima pendidikan. Dan anjing pria tua itu, ketakutan. Dan ada yang lebih keras lagi. Mengatakan Leng Feng hanya bisa mengangkat tangan, tidak bisa mengangkat itu. Nenek, Memalukan. Mengapa kamu tidak percaya pada istrimu sendiri?
Nenek, anjingnya masuk ke hutan, aku pun mengikutinya. Tidak disangka, dia nenek. Cucu menantuku yang malang. Nenek, yang penting adalah dia benar-benar dengan pria itu. Masuk ke hutan kecil, dan itu tengah malam. Anjingnya hilang, masuk ke hutan, aku pun mengikuti masuk ke hutan. Dan masih memukul orang, benar-benar impulsif. Aduh. Hei, kamu diam. Kamu diam. Bahkan marah ke Song Chengshuan. Benar. Aku tidak berani lagi melakukan itu. Seluruh Longcheng mengira istrimu selingkuh. Sekarang, kamu harus mencari cara untuk membuktikan bahwa istrimu tidak bersalah. Dia seharusnya mencari cara untuk membuktikan kepada saya bahwa dia tidak bersalah. Saya yang bersih tetap bersih. Begini saja, kita adakan pesta untuk membuktikan. Hubungan kalian stabil, kalau tidak, reputasi akan rusak. Aku tidak peduli dengan reputasi. Kamu tidak takut reputasi istrimu rusak? Kenapa nenek begitu baik padamu? Ramal masa depan, hindari sial, diskon 90% hari Senin. Kalau tidak berhasil tidak usah bayar. Kalau begitu, ramalkan untuk saya. Nenek, panjang umur, semuanya lancar, tidak perlu diramal. Orang ini, bagaimana bisa seumur hidup selalu lancar? Kalau begitu, ramalkan jodoh cucu saya. Anda dan cucu Anda adalah orang yang beruntung, tidak perlu diramal. Ini yang kamu bilang lancar? Saya bilang lancar ya lancar. Kembali sini, jangan lari. Nenek, pegang baik-baik, bawa uang sebanyak ini keluar. Harus sangat hati-hati. Anda tidak perlu bilang terima kasih, saya hanya membantu. Bantu dengan tinju saja. Yang kamu lakukan adalah menipu. Kalau begitu, kenapa uang sebanyak ini tidak kamu ambil? Uang hasil tipu pun harus ada prinsipnya. Hei, mungkin karena saya imut. Kabarnya tidak benar. Kabar apa? Saya tidak bisa angkat tangan. Saya tidak tahu, tidak bisa membuktikan di tempat. Saya bisa membuktikan di tempat. Buat apa? Untuk reputasi. Bukannya kamu tidak peduli reputasi? Kamu juga tidak peduli. Kalau begitu, lihat saja, tidak rugi juga. Apakah pernah bertemu pria lain? Tidak. Hehe. Cukup kuat ya, seharusnya bisa. Melihat baru percaya. Kenapa kamu punya barang seperti ini di saku? Aduh, aku suka sama kamu. Pasti milik Song Chengshuan. Benar. Cuma pulpen? Kenapa panik begitu? Ada nggak? Nggak ada. Lengfong. Gimana kamu mau berterima kasih sama aku? Aku ikut kesel, kasihan sama kamu. Siapa yang bilang keluarga Song berhutang budi sama keluarga Leng? Tapi, keluarga kecil kalian ini, tanpa aku pasti berantakan. Gimana kabarnya Kenan? Tuan Song, tebakanmu memang benar. Meng Chusin memang tiba-tiba pulang ke Indonesia. Dan kehidupan pribadinya masih berantakan. Serigala kemana-mana makin dating, anjing kemana-mana makin tai. Dia makin di dalam dan luar negeri tapi. Nggak pilih-pilih makanan itu kelebihan, jaga baik-baik Nyonya Leng. Aku iseng nanya, kamu sama Nyonya Leng? Bukan saudara, tapi kayaknya kamu sangat peduli sama dia. Kamu detektif, bukan wartawan gosip, jangan banyak nanya. Aku tutup dulu ya. Kamu yakin? Yakin? Kamu sudah memutuskan? Mungkin kamu perlu mikir lagi. Nggak perlu. Posisi ini benar nggak? Benar. Mungkin mending nggak usah. Ayo. Kalau gitu aku mulai ya. Ayo. Ayo. Len Feng buktiin kalau dia kuat. Luar biasa. Paksa aku jadi barbel.
Akhirnya badan dan kepalaku terbentur kasur. Tingkat cedera level 5, dendam ini dicatat. Tanggal 1 Mei 2023. Pertama kali aku lihat orang catat dendam di buku. Sekarang udah lihat, nanti aku bakal balas satu persatu. Kekanak-kanakan. Nanti kalau aku udah dapat uang ganti rugi, kamu gak bakal bilang aku kekanak-kanakan lagi. Aku bisa gantiin kamu baju buat pesta. Labelnya harus dilepas. Baju bekas tetap bisa dijual. Fan Xiaoyan, Wah, kalian berdua, kok bisa jadi satu? ada urusan apa denganmu? Malak Hemu, berani-beraninya kamu datang ke sini? Kamu aja yang gak tahu malu bisa datang, masa aku gak boleh? Kamu selingkuh sama pria yang pelihara anjing. Malu-maluin banget, masih bilang aku yang gak tahu malu. Aku selingkuh atau enggak, tahu malu atau enggak, itu urusanku. Wah, justru itu urusan besar. Kami berdua malah pengen banget kamu selingkuh. Ternyata kalian berdua yang ngatur jebakan ini. Ya pasti dong. Aku ngerti sekarang. Kalian berdua pengen nyingkirin aku, terus ambil posisiku. Tapi posisi Nyonya Leng cuma satu. Gimana mau bagi kalian berdua? Senin, Rabu, Jumat. Selasa, Kamis, Sabtu, Minggu barengan layanin Taipan. Fan Xiaoyan, jangan sok jagoan. Leng Feng pertama kali ngadakan pesta secara terbuka. Pasti ada hal penting yang mau diumumin, tapi kamu selingkuh. Bikin dia malu, jadi kali ini kamu pasti bakal dieliminasi secara terbuka. Kamu yakin banget? Pasti dong, kami berdua. Kan yang paling ngerti Leng Feng. Nggak bisa disangkal, kalian berdua punggungnya seksi banget. Depannya juga, kamu cuma bisa lihat, nggak bisa sentuh. Sentuh apaan? Udah hubungan kita bertiga kayak gini. Lihat muka kalian berdua, aku jadi pengen muntah. Marah aja lagi. Dasar kamu, mulutnya nggak bisa diam. Jangan cuma iri, kalau jagoan kamu juga coba pakaiannya. Sebentar lagi aku pakai. Wahaha, kayaknya kakak Leng Feng nggak kasih duit, ya kamu nggak bisa beli? Wahahaha. Bawa semua ukuran yang cocok buat aku. Wah. Fan Xiaoyan, apa kamu takut baju pestanya rusak, jadi nggak berani keluar? Wahahaha, kami mau lihat tubuhmu. Kamu bungkus diri kayak bakcang, gimana mau lihat? Kalian nggak pantas lihat. Kami maksa mau lihat. Apaan sih? Aduh. Fan Xiaoyan, kamu jijik banget. Barusan kalian lihat jelas? Kayaknya aku nggak lihat jelas. Kalau gitu, bakal aku kasih lihat lebih jelas lagi. Apaan sih? Lepasin aku, lepasin. Ya ampun, kamu kayak monster jelek. Masih berani pakai gaunnya? Iya, yang datang ke pesta ini. Pasti orang kaya atau terhormat. Kalau kamu bikin mereka jijik. Meskipun kamu istri Leng, kamu nggak bakal bisa tanggung jawab kan? Leng Feng itu perfeksionis. Dia pasti nggak bakal suka sama kulit yang penuh bekas luka. Kayak monster. Jadi aku yakin, Leng Feng belum mau kamu. Hahaha. Maaf aku terlambat. Bawa aku pergi. Feng, kok kamu bisa? Hak Leng Feng. Apa kamu salah peluk orang? Dulu kan kamu nggak bisa terima kalau kulit ada cacatnya. Lihat deh dia. Seluruh tubuhnya kayak jaring laba-laba. Jijik banget. Kenapa kamu masih peluk dia? Kakak Leng Feng, lihat aku. Aku bersih tanpa cacat. Kamu bawa dia pergi. Biar aku yang urus di sini. Ayo kita pergi. Hak Leng Feng. Leng Feng. Song Chengshen, kamu anjingnya Leng Feng ya? Setiap hari ikut dia.
Jangan ikut campur. Mulai sekarang kalau ada apa-apa sama istri Leng. Meskipun bukan kalian yang bikin, keluarga Song pasti nggak bakal lepasin kalian. Jangan sentuh aku. Aku mau sendiri dulu. Aku ada di luar. Beritahu pesta dibatalkan. Leng Feng. Apa kamu akan jadi cahayaku? Kamu adalah cahaya. Tapi aku lebih cocok hidup dalam kegelapan, mungkin. Aku harus pergi. Aduh Mo Xiaoyan, bikin kaget aja. Halo Kak Han. Kamu mau apa? Aku nggak sengaja sampai di sini. Dulu, jangan kasih aku ramalan. Aku nggak bakal ramal lagi. Orang yang sengaja dipilih jadi istri Leng. Mana mungkin masih remo-remo. Sengaja dipilih. Kak Han, kamu tahu apa? Semua orang tahu, aku juga pasti tahu. Yang kamu tahu pasti beda sama yang aku tahu. Kak Han kalau nggak bilang, aku yang bilang ya. Aku juga nggak tahu banyak. Tiba-tiba ada yang kasih aku sejumlah uang. Mereka bilang, suruh aku usir kamu, biar kamu jadi gelandangan. Itu aja. Baru kemudian aku tahu, kamu jadi Nyonya Leng. Kayaknya udah nggak bisa ditutup-tutupin lagi. Pak Leng, status Nyonya di keluarga Fan. Ada kabar baru. Orang yang disebut Kak Han. Itu orangnya Fan Zhongwen. Hah? Kenapa mereka berdua barengan? Aku peringatin kamu, jangan main-main, apalagi coba usir. Fan Xiaoyan usir aku lagi. Aku bukan fan Kiki yang gampang dibohongin. Kalau aku berani datang ke kamu, pasti. Aku udah punya persiapan. Maksud kamu apa? Kamu dan pacar kamu ini, dulu. Hampir nabrak Leng Feng sampai mati, kamu bilang ini. Kalau aku bilang ke keluarga Leng, mereka bakal lepasin kamu berdua? Kamu berani angkem aku? Bukan angkeman, tapi win-win. Kalau menang bagi harta keluarga Leng. Kalau kalah, sama-sama hancur. Perempuan ini harus disingkirkan. Semua dengerin kamu. Hancur. Hehehe, kebetulan ya, iya. Kayaknya kamu sengaja ya? Aku. Xiaoyan, kamu nggak apa-apa kan? Aku mau cari Leng Feng. Oh. Dia tuh, yang naruh baju dalam di kantong kamu. Mau rusak hubungan kamu sama Nyonya. Bikin gosip dia sama pria tua, aku. Itu jebakan dia sama orang lain, kamu ngomong apa sih? Aku nggak ngomong sembarangan, aku dengar langsung di bar. Kakak Leng Feng, aku nggak kenal dia sama sekali. Ini Emaha paksa ngaku fitnah. Bilang, bebas dari hukuman mati.
Pak Leng, kami juga demi perusahaan, terpaksa. Memang, alasan yang bagus ya. Aku juga dengar ada yang bilang, di jembatan ada cewek kecil. Cantik banget, yang penting gak punya keluarga. Kalau bisa bawa dia, jadikan anak angkat, pasti ada keberuntungan. Jadi, Jadikan dia anak angkat, suruh dia nikah sama aku buat keberuntungan. Tukar proyek keluarga Leng. Ayah. Ternyata, dia nggak pernah cinta sama aku. Tapi dia kan penipu. Kau Leng Feng. Mulai sekarang dia nggak perlu nipu lagi. Keluarga Fan juga nggak usah ada lagi. Leng Feng. Kamu baik banget. NAK. Akhirnya ketemu juga. Dulu kenapa kalian buang aku? Bukan kami yang buang, nah. Waktu dulu kamu diculik pedagang manusia. Ibumu terlalu sedih sampai. Nah, mulai sekarang kita bapak anak nggak bakal pisah lagi. Ok? Bagus. Keluarga reunian. Aku balas budi. Bikin kalian bapak anak ketemu, harusnya kamu terima kasih sama aku. Kalian, Nggak ada aku, seumur hidup kamu nggak bakal punya bapak. Sudah. Sekarang reunian selesai, waktunya bahas urusan kita. aku nggak ada urusan sama kamu. Sekarang kan udah ada. Kamu. Hijing ngapain kamu? Kasih tahu anakmu aku mau ngapain. NAK, bapakmu salah. Dia bilang kalau nggak nurut dia. Bapak masuk penjara. Apa yang kamu perbuat? Aku nggak bisa bicara. Bapak, Mo Xiaoyan, kalau kamu kasih tahu Leng Feng soal kecelakaan yang sebenarnya, aku bakal bawa bapakmu. Tenggelam bersama. Leng Feng. Kita cerai ya? Ini alasan kamu mau cerai sama aku? Aku suka Kak Cheng Xuan, dia lucu dan perhatian. Yang paling penting, dia suka ketawa. Apalagi ketawa ke kamu, beda sama kamu. Seharian cemberut aja, orang lain dikira. Semua orang utang sama kamu. Aku sebenarnya berusaha berubah, coba kamu perhatikan. Watak susah diubah, aku udah muak sama kamu. Aku pendendam. Kamu juga udah muak sama aku kan? Aku egois dan pendendam. Pelit dan matre, yang paling penting. Aku nggak peduli. Aku jijik. Kami aja nggak peduli, kamu apalagi. Aku keberatan. Jauhkan tanganmu. Jauhkan. Leng Feng, hentikan. Kamu malah mendorongku demi pria lain. Baiklah, cerai. Aku tidak mau bercerai. Kamu baru saja setuju untuk bercerai denganku. Aku tidak mau. Harus bercerai. Aku tidak mau. Turun. Aku tidak mau turun. Turun. Tidak, aku tidak mau bercerai. Sungguh, aku benar-benar tidak mau bercerai. Aku tidak mau. Turun. Aku masih tidak mau bercerai. Harus bercerai, ikut aku. Nenek, tolong selamatkan aku. Tidak bisa dipercaya. Kejar. Sayang, aku tidak ingin bercerai. Kamu memanggilku sayang. Tentu, kamu adalah istriku. Kita adalah pasangan suami istri yang sah. Leng Feng, dengarkan baik-baik. Aku bukan siapa-siapa. Fan Xiaoyan, putri keluarga Fan. Namaku Mo Xiaoyan. Seorang pembohong yang mulutnya penuh kebohongan. Sekarang kamu tahu aku menipumu. Pasti sangat marah, ya. Semua yang kamu katakan, aku tahu. Kamu tahu. Setelah Long Cheng, tidak ada lagi keluarga Fan, satu-satunya identitasmu adalah istri Leng Feng, orang terkaya di Long Cheng. Ini adalah hari pertamaku di rumahmu. Kamu memberikanku jam ini. Sekarang aku mengembalikannya padamu. Kita berdua. Sudah selesai. Identitas yang kamu berikan padaku. Aku, Mo Xiaoyan. Tidak tertarik.
Kenapa tadi kamu tidak membantu? Kakak Cheng Xuan, aku ingin meminta bantuanmu. Bantuan apa? Aku ingin bercerai. Kamu benar-benar ingin bercerai? Tentu saja aku ingin bercerai. Ingin bercerai, kenapa menangis sedih sekali? Aku menyesal mengembalikan jam tangan Leng Feng itu. Itu sangat berharga. Aku mulai merasa kasihan pada Leng Feng. Dia ingin bercerai denganku, tapi tidak memberitahu alasannya. Bahkan bilang siswa, Song Cheng Xuan itu. Dia, selain ibunya, siapa cewek yang bisa menerimanya? Cucuku akhirnya punya perasaan. Bagus. Nenek, menurutmu masalahnya di mana? Tenang dulu. Mo Xiaoyan memang sedang cari masalah, benar. Dia cari masalah, ingin bercerai denganku hanya untuk mendapatkan lebih banyak uang. Kenapa dia ingin menipu uangmu? Untuk impian terbesarnya. Leng Feng salah paham kalau aku selingkuh. Perbuatannya itu sangat menyakiti perasaanku. Aku akan ingat dendam ini pada 2 Mei 2023. Berikan aku ganti rugi moral. Mencari kesempatan untuk memeras uangnya? Mau uang untuk apa? Aku ingin mewujudkan impian terbesarku. Impian terbesar. Ya, membuka panti jompo. Perbuatan baik. Aku dukung 50 juta. Di panti jompo ini, hanya aku seorang lansia, semua perawatnya adalah pria tampan dan manis. Setiap hari mereka menari hula atau pole dance untukku. Aku tarik kembali ucapanku. Tidak serius, tidak tahu malu. Kalau dia begitu buruk, kenapa kamu cemas? Tidak rela. Kamu ini sedang mencoba menipu nenek atau dirimu sendiri? Ingin tahu kenapa dia? Ingin bercerai denganmu. Kamu harus mencari jawabannya sendiri, bukan duduk di sini. Bertanya kenapa pada nenek tua seperti aku. HMPH. Langsung saja ke intinya. Ada seorang pemuda yang menyuruhku mengusir Mo Xiaoyan. Katanya cukup membuatnya tidak punya rumah. Leng totalah dialah yang menyuruhku mengakui Mo Xiaoyan sebagai anak angkat. Ada yang menelepon dan memberitahuku. Kenapa melakukan ini? Tentu saja untuk mencari istri untukmu. Bagaimana? Memilih Mo Xiaoyan untukmu. Masih puas? Gunung esmu sudah berubah menjadi air mendidih. Masih bilang tidak puas? Kalau tidak bisa mendapatkan dia kembali, aku tidak akan memaafkanmu. Ada hubungannya dengan aku apa? Kamu yang menyuruhnya menggangguku. Kami semua ini demi kebaikanmu. Kalian. Jadi seluruh penipuan pernikahan ini adalah rencana nenek. Ya. Ini penipuan, jadi kamu harus bertanggung jawab sampai akhir. Kalau aku tidak bisa mendapatkan istriku kembali, seumur hidupmu, jangan harap bisa menikah. Kalau tidak bisa mendapatkan kembali, kenapa tidak cari tahu penyebabnya sendiri? Hanya karena kamu pernah terluka, semua orang berhati-hati terhadapmu. Kamu seorang pria dewasa, pernah disakiti oleh seorang wanita brengsek. Lalu menolak semua wanita, kamu ini pengecut. Hanya karena ini, aku Song Cheng Xuan memandang rendah kamu. Tentu saja. Selain ini, aku masih cukup mengagumimu. Setidaknya, kecerdasan bisnismu lebih baik dariku sedikit. Janganlah cari muka. Sekarang aku harus bagaimana? Bayar dulu biaya kerugian mental karena pukulanmu itu. Baiklah, kamu menang. Sekarang aku tidak bisa menemukannya, aku khawatir dia akan terjadi sesuatu. Coba pikirkan, karena kamu, Xiaoyan pernah bermusuhan dengan siapa? Meng Chusin. Sejarah terulang, aku bawa dia turun. Feng, kamu datang untuk menyelamatkanku? Aku dipaksa olehnya. Kamu sudah berbuat apa pada Mo Xiaoyan? Mo Xiaoyan. Yang membencinya bukan hanya aku, kenapa kalian? Justru menuduhku? Memikirkanmu saja sudah membuatku mual. Aku mual, tidak peduli bagaimana kamu memandangku sekarang. Kamu tidak bisa mengubah fakta bahwa kamu telah dicurangi. Sangat menjengkelkan, aku khawatir kamu tidak tega melakukannya. Kamu berani memukulku? Aku. Kamu sudah berbuat apa pada Mo Xiaoyan? Kenapa dia tiba-tiba bercerai denganku? Dia mana?
Bisa ku beritahu, nikahi aku dulu. Wanita sepertimu, tidak ada pria yang mau menikahimu. Kamu tahu apa? Meng Chusin nama aslinya Li Cuihua. Dari kecil sudah dijual ke keluarga ayah angkat. Damn. Baru umur 15 tahun, sudah jadi mainan ayah angkat. Kamu sering harus menjual diri hanya untuk dapat makan. Song Chengshan. Kenapa kamu harus buka luka lamaku? Aku cuma ingin memberitahumu. Alasan Leng Feng tidak menghabisi kamu adalah karena kasihan dengan pengalamanmu. Mo Xiaoyan dan kamu punya nasib yang sama. Tapi dia membuat pilihan yang berbeda. Kamu lihat luka di tubuhnya, dia tetap memilih kuat dan optimis. Inilah perbedaan kalian berdua. Dan itulah alasan sebenarnya aku menyukainya. Aku beritahu kamu. Ayo lihat-lihat, jangan sampai terlewat. Kalau tidak manjur tidak bayar. Tidak manjur juga bayar. Hei, kamu sudah menghancurkanku seperti ini. Tidak akan ada yang mau aku lagi. Seharusnya ada. Kalau kamu memang mau cerai juga boleh. Akhirnya kamu sadar juga. Ya, aku setuju cerai denganmu tapi kamu juga harus setuju. Nah, Logika apa ini? Aku lebih baik menikah dengan anjing daripada menikah denganmu. Kalian lihat aku ngapain? Aku kan bukan anjing. Gu. Anjing ya di sini. Aku tidak suka anjing mastif. Ya, aku corgi. Ya corgi gugup. Selesai. Aura direktur yang dibentuk dengan uang sejak kecil benar-benar hancur. Sudah kubilang kita tidak bisa berpisah. Bahkan jika aku jatuh sampai kepala pecah, tidak perlu kamu tolong. Ah, sudah tahu mulutmu sial, masih bicara sembarangan. Semua salah Leng Feng si bodoh ini. Caraku efektif kan? Jangan lupa, kamu janji mobil Shelby untukku. Mungkin harta haram tidak boleh diambil. Ah. Kalau dia lihat kamu terluka parah, pasti sangat sedih melihatmu. Sayang. Sudahlah. Istri, aku terluka di kamu tidak ingin merawatku sedikit? Naik mobil. Hei, bapak. Siapa ini? Ayah mertua. Hadiah kecil. Tidak seberapa. Putriku tak ternilai, dia bukan orang yang materialistis. Jam tangan ini bagus ya. Kembalikan saja. Uangnya dikembalikan ke sini. Labelnya masih bagus. Kenapa tidak bisa dikembalikan? Oh iya, Dia pasti bukan gadis yang materialistis. Katakan apa yang kamu mau, bilang saja padaku. apa yang aku mau, kamu bisa penuhi. Bisa, kan? Kamu ini, kenapa sih tidak berguna sekali? Sayur dipetik seperti ini, lihat, semuanya hancur. Pecahkan 2 telur. Oh, Kamu goyang-goyang apa sih? Cepat pecahkan telurnya. pecahkan mana? Di mangkok. Hillier.
Kalau kamu tidak keluar, kita semua tidak akan makan malam nanti. Istriku tidak menyuruhku keluar. Kamu. Keluar sekarang. Kalau bisa hidup sederhana seperti ini selamanya, pasti enak. Sayangnya, Mo Xiaoyan, kalau kamu memberitahu kebenaran tentang kecelakaan itu pada Leng Feng, aku akan membawa ayahmu ikut mati bersamaku. Istri, sayur ini aku yang cuci. Telur ini aku yang kocok. Daging ini aku yang beli. kenapa tidak enak ya? Ayah mertua yang masak. Kamu ini pandai sekali melemparkan tanggung jawab ya. Selamatkan, kamu pergi saja. Aku bangkrut. Kamu menyebut itu bangkrut? Semua uangku habis untuk beli hadiah. Sungguh, jangan-jangan mulutku ini benar, emas itu investasi yang bagus. Berapapun tahunnya, nilainya akan naik, dan kalau suatu saat nanti keluarga kita bangkrut, sebagai istri Leng, aku bisa mendapatkan uang ini untuk bertahan sebentar. Apa? Meskipun kamu bangkrut, itu karena kamu tidak bijak dalam mengelola bisnis. Kamu masih ingin tinggal di rumahku? Bukankah rumahmu adalah rumahku juga? Ayah mertua, ada tamu di rumahmu. Nenek, Menantu, bukankah kamu pernah bilang tidak akan membiarkan nenek tidur di jalanan? Kamu serius kan? serius, tentu saja serius, Nenek, mana mungkin aku membiarkanmu tidur di jalanan? Punya uang atau tidak, yang penting. Keluarga bersama itu yang paling bahagia. Iya, Nenek, Keluarga yang bahagia. minggir. Hijing tahu, ayah adalah kelemahanku. Tapi aku tidak ingin menyakiti Leng Feng. Bagaimana ya? Selama ini aku juga sudah melihat. Leng Feng benar-benar tulus padamu. Jadi, nak, kamu juga harus baik padanya. Ayah, kamu kenapa? Aku mau mengaku. Istri, aku ada hal yang ingin kukatakan padamu. Leng Feng, aku ingin kamu membantuku. Katakan. Aku ingin kamu melindungi keamanan ayahku. Jaga harta keluarga Leng, Nenek bilang, harta keluarga Leng. Jangan sampai jatuh ke tangan orang jahat. Hijing adalah orang jahat itu, dia adalah pengkhianat. Ini alasan kamu ingin bercerai denganku? Iya, Kemampuanku jauh melebihi Hijing. Kamu bisa percaya padaku. aku percaya padamu. Tapi aku tidak percaya pada diriku sendiri, karena aku pernah menipumu. Aku harap kamu akan terus menipuku seumur hidup. Leng Feng, Panggil aku suami. tidak. Apapun yang kamu panggil, aku tetap suamimu. Secara sah. Tidak. Seumur hidupku aku tidak akan membiarkanmu terluka lagi. Ayo kembali ke rumah pertanian. Karena kamu sudah memberikan kekuasaan keuangan keluarga padaku. Kalau begitu, aku harus bertanggung jawab. Wah, seperti tuan rumah banget. Tentu saja, asalkan kamu mau memenuhi syaratku. Selain gaji tetap setiap bulan, aku juga bisa kasih kamu bonus kehadiran dan bonus akhir tahun. Kalau liburan mau gak? Bisa saja. Gajinya berapa? Aku kan istri orang terkaya. Aku yang urus makan minum dan tempat tinggalmu. Ditambah reimbursement biaya kerja, setiap bulan aku kasih 10.000. Sayang, kamu bukan bercanda kan? Nggak bercanda. Kalau gitu, boleh aku minta cuti nikah dan cuti hamil lebih banyak? Disetujui. WKWKWK, benar-benar ada yang bisa ngalahin. Asyik banget. Ada masalah. Urusan belum selesai, udah mau mengaku? Aku tidak hanya akan mengaku, tapi juga akan melaporkan kalian.
Kamu tahu apa? Perbuatan kalian berdua sudah diketahui semua orang. Leng Feng tidak mungkin tahu, kalau tidak, dengan sifatnya. Yang pasti balas dendam. Dia tak akan bayarkan kami sampai sekarang. Dan sekarang selama segel resmi Leng Feng ada di tangan. Grup perusahaan sudah jadi milikku. Aku takut kita tidak ada nyawa untuk menikmatinya. Sekarang yang paling diperhatikan Leng Feng adalah Mo Xiaoyan. Yang paling dipedulkan Mo Xiaoyan adalah emotion Qi, asalkan kita bisa mengendalikan Mo Zhengqi, berarti sama saja mengendalikan Leng Feng. Hijing, kamu terlalu naif. Hijing, kalau kamu berani menyentuh ayahku, aku akan mengutukmu sampai mati. Nak, kenapa kamu datang? Leng Feng, kamu bilang apa ke Jiaming? Kalau tidak ingin orang tahu, jangan berbuat jahat. Maksudmu apa? Ibu, berhentilah. Sebenarnya aku sudah lama tahu. Kitalah yang salah pada kakakku. Kamu tahu? Kecelakaan kakakku, akulah yang menyelamatkannya. Ipio, nak mohon padamu. Jangan terus berbuat salah. Tidak, aku tidak rela. Tinggal selangkah lagi. Semua milik keluarga Leng akan jadi milikmu. Lucu sekali. Kamu masih jauh sekali. Maksudmu apa? Leng Feng artinya dari awal. Kamu sudah diawasi oleh Leng Feng. Tidak mungkin. Rencanaku sempurna. Rencana. Kamu tahu nggak, karena rencanamu. Berapa banyak orang yang jadi korban? Walaupun aku nggak tahu berapa banyak orang yang kamu rugikan. Tapi setiap orang di sini, semuanya kena imbas karena kamu. Kalau kamu masih nggak mau sadar, itu benar-benar nggak ada obatnya. Nggak perlu kamu selamatkan. Kamu lihat baik-baik, jangan ceroboh, nanti tertusuk sendiri. Kalau tertusuk ya kamu, mulut sial. Hati-hati. Mulut sialku nggak mengutuk orang lain kok. Leng Feng kok mati? Gak apa-apa. Mama, dia yang mau mati. Mama, Jiaming, Mama masih belum bisa jamin kehidupanmu ke depannya. Mama. Selamat kepada kedua sejoli, akhirnya bersatu. Aku Song Chengshuan mengucapkan selamat. Semoga pengantin baru cepat punya anak, aku duluan minum, baik. Kakak kepar. Adik hari ini nggak bawa apa-apa, juga mengucapkan selamat. Semoga hubungan kalian langgeng, selalu bahagia. Terima kasih. Terima kasih Jiaming. Minum anggur ini, berarti sudah jadi Nyonya Leng. Kamu bilang ya, jangan ingkar. Nanti aku kasih kamu rasa aman yang cukup. Terima kasih. Minum anggur bersama. Ayo satu. Baik. Leng Feng. Aku agak pusing. Ada APA sayang. Panggil ambulans. Nyonya mungkin sudah minum obat penenang. Lalu ditambah minum anggur di pernikahan, keduanya bersatu. Stimulasi ganda, akhirnya membuatnya syok. Dia nggak pernah minum obat tidur, kalau di anggur merah. Ada obat semacam itu, bahayanya lebih fatal buat orang. Orang di belakangnya yang jadi target. Bukan Sirian tapi kamu. Siapapun itu. Aku nggak akan membiarkannya. Terima kasih atas kepercayaan kalian semua. Tapi maaf, saya tidak bisa menerima posisi direktur utama dari proyek terakhir. Anda pantas menjadi direktur utama. Pajutu and Membri Perintah, kami semua akan mendukung Anda sepenuhnya, benar kan? Dukung sepenuhnya. Saya juga mendukung. Bukan Direktur Leng. Jika putra kedua keluarga Leng ingin duduk di posisi ini, saya bisa memberikan. Tapi syaratnya, Anda harus benar-benar putra kedua keluarga Leng. Kakak, bagaimana bisa kamu berkata seperti itu? Semuanya, di tangan kalian ada satu dokumen yang membuktikan dia dan ayah saya, dan satu lagi adalah dia dan ibunya. Kekasih Hijing. Dokumen Jiangqiang. Sekalipun mati, saya adalah keluarga Leng. Dia ternyata bukan keluarga Leng.
Tes DNA palsu. Saya adalah putra kedua keluarga Leng. Tolong percayalah pada saya, ya? Saya sudah lama tahu jepukan. Ya, benar-benar serigala berhati busuk, sama seperti ibunya. Binatang, tidak. Kalian tadi bukan mendukung saya menjadi direktur? Kami tertipu olehmu. Saya tidak menepuk kalian. Saya benar-benar putra kedua keluarga Leng. Kamu tidak berkeluarga Leng. Tapi hatimu cukup dingin, berniat membunuhku. Bukan ibumu yang ingin mencaplok harta keluarga Leng, tapi kamu. Kalau memang saya, kenapa saya menyelamatkanmu saat kecelakaan dulu? Kamu hanya ingin membangun citra baik, agar bisa duduk di sini. Dengan tangan. Saya tidak, kamu berbohong. Kamu demi bisa menikmati hasil. Tidak segan-segan mempengaruhi ibumu sendiri untuk melakukan kejahatan pembunuhan. Kamu memfitnah saya. Apakah fitnah atau tidak, kamu sendiri yang tahu. Saya sama sekali tidak perlu melakukan ini. Jadi kamu menggerakkan tuduhan kepada Nyonya Leng, Mo Xiaoyan. Untuk mencapai tujuanmu, kamu bahkan ingin membunuhnya. Ini semua hanya omonganmu, kamu sama sekali tidak punya bukti. Lalu, perkataan saya sebagai pihak yang terlibat. Apakah bisa dianggap sebagai bukti? Kamu sadar? Saya sama sekali tidak pingsan. APA. Masukkan semua ini ke dalam anger. Mengerti? Leng Feng, kali ini saya lihat. Bagaimana kamu bisa tetap tenang? Leng Diaming bermasalah. Kamu menipu saya. Kami hanya mengikuti rencanamu. Ibumu masih terus memikirkanmu. Benar-benar tidak manusiawi. Saya tidak perlu dia memikirkan saya. Aku benci dia. Kalau dulu dia tidak selingkuh dengan supir miskin itu, aku pasti sudah menjadi bagian dari keluarga Leng. Dia pantas mati. Kalian semua pantas mati. Sudah, semuanya selesai, aku juga tidak perlu menjelang lara kalian lagi. Kamu masih punya rencana lain? Aku berencana mengatur pertemuan tak terduga untuk diriku sendiri. Mewujudkan mimpi menulis, menyutradarai, dan berakting sendiri. Kamu masih mau menipu? Kalau bukan karena aku menipu kalian, mana mungkin kalian punya akhir yang indah seperti ini, ya? Terima kasih. Sama-sama, jangan lupa janjimu padaku, Silver. Silver sudah kedaluarsa. Kamu, baik, putus hubungan. Aku tidak akan putus hubungan denganmu. Sudah, ayo pergi. Di mana rumahnya? Depan dan belakang rumah. Hai, seharusnya aku tidak usah mengantar. Xiaoyan, sebenarnya aku yang pertama kali bertemu denganmu. Kenapa kamu tidak ingat aku? Jokin. Aku ingin minta ramalan. Kaget aku. Katakan, mau tahu apa? Aku ingin meramalkan cintaku. Jorok, kamu, seumur hidup tidak akan menemukan wanita yang kamu cintai. Xiaoyan. Kamu benar-benar tukang ramal buruk. Kamu masih memikirkannya? Tidak. Aku hanya merasa tubuhnya sangat cocok untuk menari hula. Kamu masih memikirkan panti jompo kamu, ya? Tentu saja, kalau ada mimpi, harus diwujudkan. Apakah kamu? Aku hamil. Bagus sekali. Sebenarnya, Xiaoyan dulu sama sekali tidak. Dicuri oleh pedagang manusia, itu karena kamu berhutang judi. Dan menjualnya. Aku memang bodoh. Jadi Hijing juga menggunakan ini untuk memerasku. Bahkan menggunakan aku. Untuk memeras anak perempuanku. Jadi kamu tahu apa yang harus dilakukan, kan? Maaf, aku tidak bisa mengambil risiko dengan anakku. Terima kasih. Suamiku. Akhirnya kamu memanggilku suami. Terima kasih, istriku.